bersama-sama dengan anak-anak dari TK sampai ke SD kelas 6 ya. Nah, Ibu Milka bersyukur dan Ibu Milka berharap anak-anak juga bisa mengikuti chapel di rumah masing-masing dengan baik gitu ya. Nah, sebelum kita akan mulai chapel, Ibu Milka akan minta Ibu Nines akan buka di dalam doa. Ya, semuanya kita mau berdoa, ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bu Nines pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu karena Engkau terus memberikan kesehatan kekuatan kepada kami, sehingga hari ini kami masih bisa mengikuti chapel. Engkau berkati kegiatan kami pagi hari ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami siap untuk memuji Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, oke anak-anak, jadi kita akan mulai chapel kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, nanti anak-anak bisa ikuti gerakan yang ada di depan sini ya. Persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Milka mau ajak anak-anak untuk dengan sikap doa kita akan menaikkan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita.
Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini boleh Tuhan kami lakukan, ajar kami anak-anak sekolah Lentera ini menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, jadi saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Devi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak TK dan SD Lentera Harapan Banjaragung. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan terus menyertai kehidupan kita walaupun keadaan belum membaik seperti biasanya, tapi kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di chapel hari ini. Sebelumnya Pak Depi akan pimpin kita di dalam doa. Pak Depi harap anak-anak silakan duduk yang manis, ambil posisi yang baik. Kita akan mulai berdoa, silakan lipat tangan, tutup mata, dan Pak Depi yang akan memimpin dalam doa. Anak-anak boleh mengikuti di dalam hatinya masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga. Mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak TK dari K2 sampai dengan kelas 6 TK SD Lentera Harapan Banjaragung akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati handphone kami, berkati sinyal kami, sehingga kami dapat mengikuti chapel, kami dapat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan baik. Kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Pak Depi akan pastikan lagi, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, pastikan anak-anak sudah duduk dengan nyaman. Ya, sekali lagi Pak Depi mau salam. Oke, anak-anak K2 sampai dengan kelas 6, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dari kitab Mazmur. Oke, dari kitab Mazmur pasal 133, Mazmur 133 ayat 1. Oke, bagi anak-anak yang mempunyai Alkitab, silakan membuka kitab Mazmur pasal 133 ayat 1. Bagi yang tidak memiliki Alkitab, silakan mengikuti Pak Depi. Silakan mendengarkan Pak Depi. Oke, Pak Depi akan bacakan untuk kita semuanya. Silakan anak-anak yang punya Alkitab mengikutinya. Yang tidak punya Alkitab mendengarkan dan melihat dengan baik. Oke. Berikut pembacaannya, judulnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, sekali lagi pada dibaca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang satu kata yang penting, ya. Kata mungkin yang sudah sering anak-anak dengarkan. Kata apa? Ada yang tahu? Oke, di judul tadi sudah pada dibacakan. Rukun, ya. Kata rukun, ya, bukan sukun. Sukun itu nama buah, ya. Rukun. Apakah anak-anak tahu apa arti rukun? Oke, harusnya kakak-kakak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah sangat paham dengan arti rukun. Ya, ada yang sama sekali belum tahu rukun, atau adik-adik TK belum tahu apa itu rukun?
Oke, Pak Depi akan kasih tahu ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah rukun itu berarti baik ya, atau damai, atau juga kita bisa mengerti dengan kata tidak bertengkar ya, baik, damai, dan tidak bertengkar ya. Jadi setiap anak-anak ketemu kata rukun artinya itu. Oke, sekarang Pak, kenapa sih hari ini kita harus belajar tentang rukun? Ya, nah Pak Depi dan setiap guru-guru kamu rindu supaya anak-anak kembali ya, kembali belajar agar anak-anak semakin mengerti apa sebenarnya arti rukun itu, dan kira-kira bagaimana rukun itu bisa anak-anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi sekarang anak-anak lebih banyak di rumah ya, lebih banyak waktu di rumah sama orang tua, sama keluarga, sama saudara, kakak dan adik, dan anggota keluarga yang lain. Pasti anak-anak harus bisa melakukan yang namanya rukun. Oke, Pak Depi akan kasih contoh sederhana. Misalkan, apakah anak-anak di rumah sering bertengkar sama saudaranya? Misalkan dalam hal memperebutkan mainan ya, bertengkar atau berselisih dalam memperebutkan mainan, atau misalkan yang lagi belajar online ya, handphonenya cuma satu, harus gantian Google Meet ya. Oh, bertengkar, harus saya duluan. Nah, itu contoh bertengkar. Atau contoh yang lain, tidak mau berbagi makanan ya. Misalkan begini, Pak Depi dulu waktu Pak Depi masih kecil ya, di saat orang tua memberikan makanan, ya Pak Depi punya satu adik cewek, begitu perempuan. Nah, kalau bagi makanan, Pak Depi pasti selalu mengambil makanan yang lebih banyak. Kenapa? Karena di pikiran Pak Depi adalah anak yang paling tua, dan itu adalah adik Pak Depi. Dia tidak layak mendapat makanan yang lebih banyak. Tapi anak-anak ternyata itu salah. Ya, ternyata anak-anak itu salah. Jikalau kamu sebagai seorang kakak yang baik, harusnya kamu mengasihi adik kamu, ya, dan kamu harus memberikan atau membagi makanan. Jangan sampai kamu yang mendapatkan banyak dan adik kamu yang tidak bisa makan ya. Apalagi ada mungkin yang sama sekali dia punya makanan dan dia sembunyi dari adiknya. Nah, itu contoh yang tidak baik ya. Nah, jadi seorang anak lentera, seorang anak yang takut akan Tuhan, menerapkan hidup rukun, salah satunya adalah kamu harus berbagi makanan. Tidak boleh pelit. Ya, itu karena itu sama-sama saudara kamu. Bukan cuma kepada anggota keluarga, bukan cuma kepada saudara kamu, tetapi kepada orang lain, ya. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi orang lain, ya. Pak, kok orang lain kita harus kasihi? Emangnya kenapa? Ya, karena Tuhan menciptakan kita dan Tuhan mengharapkan kita, meminta kita untuk mengasihi orang lain seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, ya. Nah, selain itu contoh lain, kita belajar mengampuni. Ada yang tahu arti kata mengampuni? Oke, Pak, mengampuni itu apa ya, Pak? Nah, begini Pak Depi kasih ceritanya. Contohnya atau misalnya anak-anak diperlakukan tidak baik sama saudara. Misalkan Pak Depi punya adik yang kecil ya. Pak Depi punya mainan yang sangat Pak Depi cintai. Pak Depi sangat senangi untuk Pak Depi main ya. Suatu saat adik Pak Depi itu tidak sengaja menuangkan air di mainan Pak Depi. Akhirnya apa? Mainannya rusak ya. Apa yang harus Pak Depi lakukan? Apakah Pak Depi harus marah-marah? Ya, mungkin Pak Depi akan sakit hati, ya. Pak Depi akan sedih, akan kesal. Tapi apakah Pak Depi harus marah? Tidak ya anak-anak ya. Sebagai orang percaya Tuhan, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa, ya. Contohnya, kita tidak boleh marah, ya. Kita harus mengampuni, walaupun itu main kita kesayangan, ya. Itu salah satu contohnya. Oke, contoh selanjutnya, mengakui kesalahan jika bersalah. Ya, Pak Depi kasih contoh banyak biar anak-anak lebih paham gitu, karena firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan tentang rukun ya, mengakui jikalau kita bersalah. Misalkan
kamu tidak sengaja memecahkan pot bunga di rumah. Ya, terus mama kamu bertanya, siapa yang memecahkan pot bunga? Begitu. Apakah kamu harus diam atau kamu mengaku? Ya, bagi Pak Depi, seorang anak yang pemberani itu harus berani mengakui kesalahan, ya, harus bertanggung jawab. Jangan kamu diam-diam, ya. Jadi Pak Depi mau kasih tahu, jikalau kamu melakukan satu hal yang salah, kamu harus siap mengaku dan menerima konsekuensi, ya. Pak Depi yakin jikalau kamu mengaku, tidak ada orang tua yang akan memarahi anaknya. Mungkin orang tua kamu akan menyampaikan beberapa kata supaya kamu bisa lebih baik, ya. Jadi lebih baik kamu mengaku. Jangan apa? Jangan kamu berbohong. Contohnya, kamu punya tugas di sekolah, tugas Pak Depi atau tugas Pak Fidi atau tugas Ibu Putri atau tugas dari guru-guru yang lain. Nah, kamu diminta mengerjakan. Anak-anak, oke, sekarang silakan kerjakan tugas ini. Tadi Bapak atau Ibu sudah menjelaskan. Nah, setelah guru-guru kamu tanya, kamu bilang sudah. Padahal ternyata apa? Kamu lupa mengerjakan. Kamu bilang sudah. Pas dicek, ternyata apa? Kamu belum mengerjakan. Nah, itu contoh kamu tidak berani mengakui kesalahan. Ya. Selain itu, rukun itu juga kita bisa lihat dari cara kita menghormati orang lain dan menghargai. Ya, cara kita menghormati dan menghargai. Nah, Pak Depi ingin cerita. Pak Depi bersama kakak-kakak, bersama teman-teman dan adik-adik kelas 5 sekarang belajar tentang kemarin seminggu yang lalu dan beberapa minggu lalu belajar tentang keberagaman, ya. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan keberagaman? Kenapa sih orang itu harus banyak? Kenapa itu pekerjaan harus banyak, ya? Kenapa ada yang jadi guru kayak Pak Depi, ada yang jadi petani kayak orang tua, ada pedagang, ada yang jualan di pasar, ada yang kerjanya dokter, ada yang perawat. Kenapa semua itu harus banyak, ya? Biar kita saling membantu. Nah, bagaimana cara kita menghormati pekerjaan orang lain? Kita tidak boleh meremehkan setiap pekerjaan orang. Nah, Pak Depi sering katakan, ya, kamu bayangkan jikalau tidak ada tukang potong rambut. Kita bisa potong rambut, mungkin kita yang bisa potong rambut, tetapi orang yang tidak bisa potong rambut, rambutnya akan panjang. Bayangkan, Pak Depi kan tidak bisa potong rambut. Kalau tidak ada potong rambut Pak Depi akan panjang seperti apa? Ibu guru, ya. Laki-laki tidak boleh potong rambut, tidak boleh rambut panjang, ya. Oke, selain itu, kita tidak bisa meremehkan pekerjaan orang lain. Itu salah satu contoh kita menghormati atau menghargai, ya. Misalkan kamu tahu di kelas kamu, ya, ada teman kamu yang pekerjaan bapaknya tidak sebagus pekerjaan orang tua kamu, ya. Kamu tidak boleh mengatakan, apalagi sampai kamu mengejek, pekerjaan bapak kamu, duit bapak kamu gak sebanyak bapak saya. Itu tidak boleh. Itu contoh yang kamu tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain. Kamu tidak bisa menciptakan hidup rukun, ya. Jadi itu semua contoh-contoh yang sudah Pak Depi berikan dari setiap kata rukun. Jadi Alkitab mengajarkan kita, Mazmur 133 ayat 1 mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara kita diam bersama-sama dengan rukun, ya. Pak Depi membayangkan jikalau di dunia ini semua orang akan hidup rukun, tidak ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada begal, tidak ada korupsi, ya, tidak ada perampokan di mana-mana, ya. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Harapan Pak Depi kiranya dari semua contoh yang sudah Pak Depi berikan, anak-anak bisa mengerjakan, ya. Karena itu salah satu contoh bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta akan kerukunan, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kembali lipat tangan, tutup mata. Pak Depi yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan untuk kami. Kami dapat belajar bagaimana kami harus hidup rukun. Begitu banyak contoh yang telah Pak Depi berikan yang dapat kami lakukan. Mampukan kami untuk bisa melakukan setiap apa yang Pak Depi sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami anak-anak
K2, K3, kelas 1 sampai dengan kelas 6 TK dan SD Lentera Harapan bisa menjadi murid-murid akan Tuhan. Berkati kami, berikan kami semangat walaupun kami harus terus belajar di rumah ataupun kami yang beberapa orang bisa belajar ke sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di chapel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri video Pak Depi ingatkan tetap lakukan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu apa? Memakai masker, menjaga jarak jika bertemu dengan orang lain, dan sering melakukan cuci tangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kau nyatakan anugerahmu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiranku luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan